percaya, takkan ku berdiam. Kehendak-Mu ku lakukan, seperti Engkau mengabdikan diri-Mu kepada Bapa. Mari pastikan setiap komsel maupun pemuritan Bapak Ibu terlibat dalam PWC. Sebab di dalam doa dan penyembahan ada kuasa Allah yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Secara khusus, hari ini Abba Love Barat kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang saya dan kami semua khususnya para penatua kenali, yaitu Pastor Leonardo Syamsuri yang mengembalakan gereja Kemuliaan Sion Light to the Nation. Saya mengenal Kak Leonardo sudah puluhan tahun yang lalu. Khususnya istri Kak Leo adalah pembina saya pada masa itu. Dan kita semua akan sangat diberkati melalui pengajaran dan juga apa yang akan disampaikan oleh Kak Leonardo. Mari kita sambut dengan sebuah kehausan, kerinduan bersama-sama untuk Kak Leo bisa melayani kita semua. Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya dalam kondisi apapun, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat kesempatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan dengan Anda. Dan saya percaya kiranya firman Tuhan yang saya siapkan untuk Anda bukan cuma memberkati, tapi membuat saudara tercelik, terbuka, dan mau berjalan di dalam rencananya. Puji Tuhan, saya percaya kita tetap sehat ya. Di dalam masa-masa begini salam sehat. Haleluya. God bless. Ya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik yang penting menurut saya dalam kekristenan, apalagi kalau Anda menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin di dalam pelayanan kita. Sangat penting yang namanya mengalami Tuhan. Experiencing God. Mengalami Tuhan itu sangat penting. Saudara tahukah saudara, pengalaman itu mahal harganya. Ya, orang yang lulus kuliah tanpa pengalaman bekerja tidak sama loh dengan orang yang mungkin dia tidak lulus atau belum tidak seperti menjadi sarjana tapi punya pengalaman yang panjang. Pengalaman itu penting. Karena lewat pengalaman dia belajar banyak hal. Lewat pengalaman dia bisa mengingat apa yang dia kerjakan, mana yang salah, mana yang benar. Betul, betul nggak saudara? Nah saudara, mengenai Tuhan tidak bisa kita cuma sekedar tahu. Kita tidak bisa cuma sekedar ngerti tentang Tuhan. Nah, Tuhan itu real. Tuhan itu bukan pelajaran. Tuhan itu bukan pelajaran agama. Tuhan itu adalah sebuah pengalaman pribadi, lepas pribadi yang percaya kepadanya untuk mengalami dia. Dan pengalaman atau mengalami Tuhan tidak cuma terjadi di gereja, tapi mengalami Tuhan justru dalam keseharian. Anda kan nggak tiap hari di gereja, betul nggak saudara? Ya ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, tapi tiap hari ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada di keluarga, sebagian lagi di sekolah, di kampus, sebagian lagi di kantor. Dalam keseharian lah saudara, seharusnya kita mengalami Tuhan. Nah ini penting. Saudara, di gereja mula-mula, kalau kita melihat saudara, gereja mula-mula bukan hanya sekedar tahu akan janji Tuhan. Gereja mula-mula bukan cuma sekedar tahu akan janji Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus, tapi mereka ngalami. Saudara, orang Kristen banyak hari-hari ini yang meninggalkan imannya karena mereka nggak ngalami Tuhan. Mereka cuma dengar khotbah,
tahu secara akal, kalau bahasa kerennya, intellectual faith, iman intelektual, bukan spiritual faith, bukan iman yang dialami, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Anda perlu belajar bahwa Tuhan itu bukan cuma virtual, tapi Tuhan itu realitas. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak perlunya Anda mengalami Tuhan, khususnya kalau Anda yang namanya leader. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Pengetahuan tanpa pengalaman, saya ulangi, pengetahuan tentang Tuhan tanpa mengalami Tuhan membuat Tuhan tidak nyata. Itu yang saya sebut, Tuhan itu hanya virtual, Tuhan hanya ada di akal, Tuhan hanya ada di konsep, Tuhan hanya di pelajaran. Kita perlu mengalami. Terlalu banyak orang belajar tentang Tuhan, tapi sedikit orang yang mengalami Tuhan. Sudahkah Anda mengalami Tuhan? Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, jangan heran Tuhan itu bisa membuat orang datang kepada Dia, bertobat kepadanya, sekalipun mereka tidak sekolah Alkitab. Ya, jangan heran preman-preman lebih mudah untuk mengalami Tuhan daripada orang yang katanya banyak belajar tentang Tuhan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak saudara, yuk kita ngalami Tuhan. Nah, ada sesuatu yang menarik yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk Anda perhatikan baik-baik. Ya, penting untuk Anda perhatikan baik-baik. Mengalami Tuhan tidak sama dengan mengalami pertolongan Tuhan. Saya ulangi, mengalami Tuhan tidak sama dengan mengalami pertolongan Tuhan. Apa itu bedanya? Perhatikan baik-baik. Mengalami pertolongan Tuhan artinya kondisimu berubah. Mengalami pertolongan Tuhan artinya Anda mengalami perbuatan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya begini. Ketika saudara nih ya, lagi butuh kerjaan. Ya, di masa-masa begini kan kadang-kadang kita, Tuhan berkati saya uang pas-pasan, saya perlu dapat kerjaan misalnya. Kita berdoa. Dan Tuhan buka jalan loh. Ketemu orang dan akhirnya kita kerja. Atau kita ketemu sesuatu usaha kecil-kecilan dan memberkati kita. Artinya apa? Kita mengalami perbuatan Tuhan. Kita mengalami mujizat. Yang terjadi, kondisi kita berubah. Dari nggak ada kerjaan, jadi ada kerjaan. Yang tadinya mungkin duitnya nggak ada, sekarang diberkati. Keadaan berubah. Saudara paham sampai di sini? Oke, contoh lagi ya. Yang namanya mengalami perbuatan Tuhan. Kita sakit, kita doa. Ya, sakit. Mungkin ada yang sakitnya cukup berat. Misalnya, berdoa minta Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan setelah didoakan. Maka apa yang terjadi? Kondisi kita, keadaan kita berubah. Situasi kita berubah. Dari sakit, sekarang sehat. Bisa lagi melakukan pekerjaan secara normal. Namanya kondisi kita berubah. Perhatikan baik-baik. Orang yang tadi ngalamin berkat, dapat kerjaan, dapat kesembuhan, kondisi yang berubah, belum tentu orangnya berubah. Sampai di sini Anda paham? Belum tentu orangnya berubah. Internally belum tentu berubah. Tapi externally, secara eksternal dia berubah. Tapi internally belum tentu berubah. Nah, untuk bisa ngalamin perubahan yang di dalam, Anda perlu ngalami pribadi Tuhan. Bukan perbuatan Tuhan, pribadi Tuhan. Saat kita ngalamin pribadi Tuhan, maka tangan Tuhan mengubah yang di dalam. Itu yang terjadi dengan Zakheus. Itu yang terjadi dengan Zakheus. Ketika Zakheus mengalami Tuhan, dia berubah. Bukan kondisinya tetap biasa, tetapi dia berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga dia berkata, separuh hartaku aku jual kepada orang miskin, aku akan berikan. Kalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali. Kok bisa? Keadaannya berubah. Karakternya diubahkan, dalamnya diubahkan. Dia ngalami Tuhan, maka terjadi perubahan dari dalam. Sementara orang yang ngalami pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, kondisinya berubah, belum tentu orangnya berubah. Jangan heran, tidak sedikit orang Kristen yang bersaksi mengenai apa yang dialami oleh dia lewat perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah. Pernah ketemu orang kayak gitu? Sehingga kita bingung sendiri, kok
dia banyak bersaksi dengan apa yang dia alami, karena dia cuma bersaksi soal apa? Perbuatan Tuhan yang mengubah kondisinya, tapi dirinya belum tentu berubah. Sebaliknya orang yang mengalami Tuhan bisa saja terjadi, dia mengalami perubahan internal, tapi kondisinya belum berubah. Bisa saja terjadi. Bisa. Tetapi ketika di dalamnya berubah, maka dia lihat keadaannya mulai berubah. Karena sekarang dia melihat dari kacamata Tuhan. Dia mulai melihat dari imannya. Saudara bisa mengerti di sini. Saudara, jangan saudara kita hanya tertarik kepada perbuatan Tuhan, tapi kita harus tertarik pada pribadi Tuhan. Karena ini penting buat seorang pemimpin. Mari kita melihat satu ayat. Mazmur 103 ayatnya yang ke-7. Mazmur 103 ayatnya yang ke-7. Perhatikan firman Tuhan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya. Coba katakan sama saya, jalan-jalan Tuhan. Yes. Ia memperkenalkan jalan-jalannya. Kepada siapa? Musa, pemimpin. Kepada pemimpin, Tuhan memperkenalkan jalannya. Tapi dilanjutkan, dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Coba bilang perbuatan-perbuatan. Oke, sekali lagi ya. Coba bilang gini, jalan-jalan Tuhan, oke. Perbuatan Tuhan, oke. Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada siapa? Musa, pemimpin bangsa Israel. Tetapi kepada bangsa Israel, kepada umat yang umum, kepada jemaat yang umum, orang yang dipimpin, perbuatan. Maksudnya apa? Kalau Anda mau jadi pemimpin, nggak boleh ada di level itu. Nggak boleh cuma ada di level mengalami perbuatan. Kalau Anda mau menjadi seorang pemimpin, Anda harus ngerti jalan-jalan Tuhan. Karena pemimpinlah yang mengarahkan mereka untuk ke jalan-jalan Tuhan. Dan pemimpin perlu mengalami Tuhan. Karena ketika kita mengalami Tuhan, maka Tuhan akan membentuk di dalam hati kita, dalam roh kita, dalam pikiran kita, jalan-jalan Dia, kita akan mulai mengerti. Makanya Tuhan bilang apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanku, bukan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian jalanku dan rancanganku daripadamu. Tinggi. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengerti itu kalau kita nggak ngalami Dia? Saudara yang dikasihi. Menarik, saudara, ada satu ayat lagi saya mau ajak saudara untuk melihat. Di dalam Ibrani pasal 3. Ayat 7 dan ayat sampai dengan ayat 10. Menarik, perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Perhatikan ayat 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku, dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka mencobai Tuhan loh, sekalipun mereka apa? Melihat perbuatanku, kata Tuhan. Berapa lama? 40 tahun lamanya. Saudara tahu, 40 tahun di padang gurun, lihat mujizat tuh tiap hari. Apa kurangnya? Ngelihat perbuatan Tuhan tiap hari. Apa kurangnya? Kalau kita hari-hari ini udah jarang lihat ya. Mereka lihat tiap hari loh. Tapi lihat ayat 10. Itu sebabnya aku murka kepada angkatan ini. Kok murka? Kenapa? Dan berkata selalu mereka sesat hati. Kok bisa mereka sesat hati? Lihat mujizat tiap hari 40 tahun. Kok bisa? Karena mereka tidak mengenal jalanku. Wow. Kita tidak boleh cuma tahu perbuatan Tuhan. Yes, kita boleh ngalamin mujizat, tentu saja. Yes, kita boleh ngalamin perbuatan Tuhan, tentu saja. Tapi kita mesti tahu jalan-jalan Tuhan dong. Kita perlu ngalami Dia dong. Apalagi kalau leader, pemimpin, karena kita memimpin orang di jalan Tuhan. Betul nggak, saudara? Ada amin? Puji Tuhan. Yuk, saya mau mengajak saudara alami Tuhan. Coba katakan sama saya sama-sama. Alami Dia. Alami Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ada 3 tingkat orang Kristen saya lihat. Ada 3 tingkatan orang Kristen. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan permukaan. Jadi saudara ada di permukaan. On the surface, di permukaan. Nah, biasanya orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang hanya sekedar ritual datang ke gereja. Lahiriah, kewajiban, datang kepada Tuhan hanya kewajiban. Itu adalah level pertama, permukaan.
Level kedua, dangkal, adalah kekristenan yang dangkal. Sekarang udah lebih dalam sih daripada di permukaan, tapi masih dangkal. Artinya apa? Mulai diekspresikan melalui tugas-tugas pelayanan, mulai terlibat dalam talentanya, dalam karunianya. Yes, masih dangkal. Yes. Saudara, kita bisa melayani, tapi kerohanian kita bisa dangkal loh. Oh, belum tentu kita mengakar kuat. Saya stop sebentar di poin kedua ini, sebelum saya lanjut kepada poin ketiga. Karena tiba-tiba saya diingatkan satu cerita, kisah nyata di rumah saya. Di depan rumah saya, saudara, ada pohon mangga. Saya tanam pohon mangga dari kecil. Pohon mangga itu tumbuh. Suatu ketika, saudara, dia berbuah lebat sekali. Lebat, siapa yang nggak suka, saudara, lihat pohon mangga lebat, gede, berat-berat lagi. Gede-gede, saudara. Suatu ketika, pohon itu roboh. Nggak ada hujan, nggak ada angin besar, roboh. Istri saya panggil saya, ini pohon roboh. Lalu saya lihat, kok bisa roboh? Oh, saya pikir karena buahnya banyak, berat, sampai rantingnya nggak kuat, akhirnya roboh. Yes, itu juga betul. Tapi ternyata begitu saya perhatikan, roboh jatuh begini, saudara, ke depan, itu rimbun jatuh. Saya lihat akarnya. Ternyata akarnya, saudara, kecil dan tidak dalam. Orang bisa berkata, Anda perlu berbuah. Oh ya, kita berbuah tapi akarnya nggak kuat, roboh. Kekristenan bukan cuma sekedar aktif melayani. Sekalipun itu penting, tetapi saudara, bagaimana kedalaman kita? Halo? Amin, saudara. Kita nggak bisa jadi orang Kristen hanya dangkal aktif dalam pelayanan, tapi kita harus dalam. Nah, ketika kita masuk ke dalam, lebih dalam, berarti kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita ngalami Tuhan. Kita ngerti isi hati Tuhan. Kita tetap selalu membangun hubungan dengan Dia. Kita mendengar isi hatinya. Kita menerima arahan-arahan dari Dia. Itu sudah beda loh, saudara. Ya, kita mau dibentuk oleh Dia lewat kehidupan kita, lewat firman. Kita belajar taat dan seterusnya. Orang yang mengikuti seminar, orang yang tahu ngikutin pelajaran, belum tentu dia ngalami Tuhan. Saya tidak bilang bahwa seminar salah. Saya tidak bilang bahwa belajar salah. Tidak, bukan itu. Lebih penting lagi adalah kita ngalami Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah, mengalami Tuhan itu bisa bermacam-macam. Dan jangan heran kadang-kadang kita mengalami Tuhan justru dalam peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Seperti Ayub, dia mengalami Tuhan. Dia bilang, dulu aku dengar Tuhan dari kata orang. Aku tahu Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri mengalami Dia. Artinya mataku sendiri melihat Dia, mengenal Dia. Itu sebabnya kadang-kadang peristiwa-peristiwa hidup Tuhan rancang untuk saudara bisa mengalami Dia. Saya percaya di tengah-tengah pandemi seperti ini pun Tuhan izinkan terjadi supaya saudara mengalami Tuhan. Lebih daripada hanya sekedar mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalaupun saudara masalah kita tidak berubah, tapi kalau kita berubah itu jauh lebih baik. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah saudara. Tapi yang justru sulit adalah kita sendiri. Betul? Iya kan? Iya. Saudara, ketika Yesus jalan di atas air, tahukah saudara lebih mudah mana? Coba, waktu dia jalan di atas air, murid-murid kan pada ketakutan tuh. Mereka bilang begini, itu hantu kan begitu ya. Nah sekarang saya tanya, mana yang lebih mudah? Lebih mudah begini apa enggak? Danau, ombak, berhenti. Kira-kira akan berhenti nggak? Berhenti kan? Lebih mudah ngomong begitu, kalau sudah berhenti, pasti murid-murid lebih tenang. Atau Tuhan bilang begini kepada murid, tenang, ini aku, jangan takut. Sementara gelombang masih ada loh. Kan tentu lebih enak kalau ngomong gini, mungkin saya ngomongnya gini. Coba kalau Anda lagi ada masalah, lagi tegang, terus kita bilang gini, udah tenang aja, jangan takut. Anda akan bilang apa? Lu ngomong enak aja, jangan tenang. Lu nggak ngalamin kayak gue sih, begitu kan? Bisa begitu kan? Nah saudara, waktu Yesus bilang tenang, ini aku, jangan takut. Ini gelombang masih bergelora. Tuhan tuh lagi bilang begini, ketenangan dalam hidupmu itu jauh lebih penting daripada gelombang yang ada di luar. Bagi Tuhan, untuk ini gampang. Tapi kalau engkau di dalamnya terus gerasa gerusu bahasanya, kalau di dalam engkau tidak tenang, engkau tidak mengalami Tuhan, maka ketika gelombang ini datang lagi, engkau panik. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, mari kita belajar mengalami Tuhan. Saya percaya orang yang mengalami Tuhan pasti ngalamin perubahan yang luar biasa. Bisa katakan amin. Ya, nanti kita akan belajar, saudara, ciri-ciri orang yang telah mengalami Tuhan.
Ya, saudara, kalau Anda yang masih muda, pria-pria khususnya, kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan seorang wanita, oh, rambutnya berubah, penampilannya berubah, betul nggak saudara? Iya, yang nggak biasa pakai perfume jadi pakai perfume, gitu ya. Rambutnya jadi, wah, rapi gitu. Kenapa? Ngalamin perjumpaan. Nah, saudara, kalau Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada ciri-cirinya. Anda siap? Yang pertama, ya, saudara, orang yang ngalami Tuhan, saya lihat dari pengalaman hidup saya, adalah orang yang ngalamin perubahan dalam hidup. Cukup signifikan. Apa yang dia dulu suka, dia tidak suka lagi sekarang. Makanya Paulus berkata, apa yang dulu aku anggap mulia, sekarang aku anggap sampah. Karena dia ngalami Kristus. Saudara, hidup saya dulu adalah perokok berat. Tapi ketika saya ngalami Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Saya berhenti merokok. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya banyak melihat orang yang dalam kondisi yang cukup berat, tapi dia ngalami Tuhan, berbeda saudara. Sakitnya tetap, penyakit nggak sembuh atau belum sembuh, tapi dia terus ngalamin perubahan dari dalam dirinya, ngalami Tuhan. Saya percaya, kalau Anda ngalami Tuhan, akan ada perubahan. Dan perubahan itu akan diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Dulu waktu saya masih pertama kali baru ngalami Tuhan, kenal Tuhan, saudara. Saya sebelum ngalami Tuhan, saya suka berdebat atau punya selisih pandangan dan keras dengan ayah saya. Notabene suka berantem lah, suka ribut sama orang tua saya. Tapi ketika saya ngalami Tuhan, terjadi perubahan. Ayah saya melihat saya berubah. Yang tadinya dilarang untuk ke gereja, akhirnya justru dia izinkan saya ke gereja. Kebiasaan saudara berubah, karakter saudara berubah, reaksi saudara berubah, cara saudara merespons berubah, cara saudara berkata-kata berubah. Sahabat-sahabat saya dulu, saudara, yang masih sama dengan saya dulu waktu saya masih bekerja, dia melihat saya sudah berubah. Dia bilang, Bapak sekarang udah nggak bisa lagi ngomong seperti dulu. Jelas, orang akan melihat perubahan. Halo, ada amin saudara? Coba bilang, perubahan. Apakah Anda sudah ngalamin perubahan? Saudara, perubahan itu hanya bisa dilihat oleh orang lain, bukan oleh kita. Ya, orang lihat perubahan kita. Tentu perubahan yang positif saya ngomong, bukan perubahan yang negatif. Ya, jangan sampai saudara yang dulu berdoa sekarang nggak berdoa, itu juga berubah, tapi yang nggak benar kan? Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang mengalami perubahan yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, saya melihat yang kedua, orang yang mengalami Tuhan ini adalah orang yang selalu melibatkan Tuhan, atau keterlibatan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Dia tidak mau lagi jalan seperti dulu. Dia tahu betul Tuhan itu penting dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi, saya melihat banyak pengusaha yang dulunya mengandalkan pengalaman, mengandalkan duitnya, mengandalkan kemampuannya, sekarang ini mengalami perubahan ketika mengalami Tuhan. Dia libatkan Tuhan dalam setiap keputusan bisnisnya. Dia berdoa dulu, dia cari Tuhan, dia minta hikmat Tuhan, dia minta bimbingan dari hamba Tuhan, dia minta arahan. Itu penting, Tuhan menjadi penting dalam hidup orang ini. Itu ciri yang kedua. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan itu begitu penting? Dan Anda mau Tuhan terlibat in every issue of your life, in every affair of your life, dalam setiap kehidupan saudara, dalam setiap aspek hidup Anda. Orang yang mengalami Tuhan pasti akan membuat Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Dia mau Tuhan terlibat. Amen. Kalau orang yang belum ngalamin Tuhan, dia nggak mau. Dia cuma mau perbuatannya, dia cuma mau mujizatnya. Yang ketiga, orang yang mengalami Tuhan akan tertarik kepada perkara-perkara rohani, tertarik dengan hal rohani, hal spiritual. Dia tertarik sekali dan dia menikmati banget, saudara, pribadi Tuhan. Saudara, saya ingat saudara, dulu ya, waktu saya belum bertobat ya, waduh, orang kalau ngomongin injilin saya ya, ngomongin tentang firman, saya marah loh. Saya sebel banget. Tiap hari atau tiap saat saya diinjili, saya ngamuk, saya marah. Ya paling tidak saya udah sebel banget. Tapi ya, ketika saya bertobat, saya ngalami Tuhan, saya hidup di dalam Dia, apa yang terjadi? Itu Alkitab, saudara, kayaknya nggak ada puas-puasnya untuk dibaca. Dan bahkan saudara yang dikasih Tuhan, sangat kuat untuk berdoa. Pertanyaan saya, apakah Anda masih seperti itu? Kuat berdoa, kuat menyembah, baca firman, dengar khotbah. Hari-hari ini,
hari-hari ini di luar sana, saudara, masih ada banyak orang kalau dengar khotbah kelamaan resah. Iya, ada orang kalau dengar khotbah kelamaan resah. Tapi kalau ada mujizat, ada kesembuhan, wow, senang ditungguin lama. Apalagi saudara kalau mendengarkan nubuatan, itu bisa panjang antriannya. Tapi kalau udah dengar firman, dengar hal, nggak tertarik. Saudara, apakah Anda tertarik hari-hari ini dengan perkara spiritual, perkara rohani? Apakah Anda tertarik dengan pribadi Tuhan? Kalau bicara tentang Tuhan, ngalami Tuhan, wow, apakah Anda tertarik? Saudara, itu tanda api masih ada dalam hidup saudara. Itu tanda bahwa Anda betul-betul saudara punya gairah akan Dia. Yang keempat, saya melihat orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan sadar akan keberadaannya. Tentu yang saya maksud takut akan Tuhan bukan takut masuk neraka, bukan itu. Saudara takut dihukum, bukan itu. Saudara takut akan Tuhan itu jadi kacau karena ada beberapa orang menganggap bahwa Tuhan menghukum dia. Salah mengerti. Nah, takut akan Tuhan buat saya ada dua. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari kejahatan tentunya. Dan yang kedua adalah takut akan Tuhan, kita tidak mau mengecewakan Tuhan dengan tindakan kita. Kita tidak mau mempermalukan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan omongan kita, bahkan dengan pikiran kita yang tidak kelihatan sekalipun. Kita nggak mau, kita mau respect sama Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan pasti sadar, punya kesadaran, hey, saya ini anak Tuhan. Hey, saya ini hamba Tuhan. Saya tidak lagi bisa berperilaku seperti yang lalu. Itu artinya takut akan Tuhan. Anda tidak mau kecewakan Tuhan dan Anda menjauhi kejahatan. Saya ingat ketika saya pertama kali mengalami Tuhan di awal-awal saudara. Oh, teman-teman saya yang biasa mengajak saya begadang, yang biasa ngajak saya merokok dan sebagainya, saya tinggalkan. Saya nggak mau lagi itu. Ketika saya bekerja di perbankan sama. Ketika teman-teman saya mengajak saya untuk pergi ke bar ini, ke sana, saya nggak mau. Ya, sehingga saya di kantor pun saya dikenal sebagai seorang pendeta waktu itu. Kenapa? Karena Anda takut akan Tuhan. Adakah Anda punya rasa takut akan Tuhan? Saya percaya orang yang punya rasa takut akan Tuhan dia ngalami Tuhan. Makanya banyak orang yang ngalami perbuatan Tuhan nggak takut Tuhan. Bisa. Orang ngalamin mujizat tidak takut Tuhan. Bisa. Tapi orang yang ngalami Tuhan, dia pasti punya rasa takut akan Tuhan. Yang kelima, orang yang ngalami Tuhan, saya percaya adalah orang yang memprioritaskan Tuhan dan rencananya buat hidupnya. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang memprioritaskan Tuhan dan rencana Tuhan dalam dirinya. Lebih daripada kenyamanannya. Rencana kerajaan baginya lebih daripada rencana pribadi. Lebih daripada kenyamanan pribadi. Makanya jangan heran kalau orang yang mengalami Tuhan kepingin sekali terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan dalam kerajaan Allah. Orang yang seperti ini gairah untuk melayaninya tinggi. Lihat gereja mula-mula. Ketika mereka mengalami Tuhan, mereka kemana-mana, mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil. Bahkan ketika mereka teraniaya sekalipun, mereka berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil. Tetap di tengah-tengah penderitaan. Kenapa? Karena mereka memprioritaskan itu. Karena sekarang mereka mulai melihat kingdom, mereka mulai melihat kerajaan. Itu yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Ketika engkau lahir baru, engkau bisa melihat kerajaan. Halo? Ada amin saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, 5 ciri ini adakah dalam diri Anda? Banyak orang katanya ngalami Tuhan, ternyata bukan ngalami Tuhan, tapi ngalami perbuatan Tuhan. Sekali lagi ya, saya nggak bilang mengalami perbuatan Tuhan itu nggak baik. Bukan itu loh yang saya maksud. Saya lagi menjelaskan ada perbedaan antara ngalami perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan, dengan ngalami pribadi Tuhan. Tidak sama. Orang yang ngalami pribadi Tuhan, dia akan terus-menerus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidupnya. Hancur dulunya, terjadi pemulihan, cara pandangnya berubah, hidupnya lebih berkualitas. Dulu suka pukulin istri, sekarang menjadi mengasihi istri, dan seterusnya. Itu perubahan.
Mungkin kondisi ekonomi masih tetap sama, tapi hidupnya berubah, dirinya berubah. 5 ciri orang yang ngalami Tuhan. Dan saya berharap paling tidak Anda ngalami dari ciri-ciri tersebut. Bisa katakan amin? Nah, sekarang bagian berikutnya saya mau jelaskan bagaimana supaya saudara dan saya bisa ngalami Tuhan. Penting sekali untuk saudara dan saya bisa ngalami Tuhan. Yang pertama, Anda harus tahu untuk bisa mengalami Tuhan itu butuh kasih karunia. Bukan Anda yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Anda. Artinya, by the grace of God, kasih karunia Tuhan. Pilihan memang ada pada saudara, tapi Tuhan punya kasih karunia memanggil saudara. Secara khusus mendatangi saudara bahkan ketika kita berdosa. Sehingga saudara dan saya, saudara, membuat mata hati saudara terbuka dan mengalami Dia. Saya percaya kalau grace of God datang pada saudara, kasih karunia Tuhan memanggil saudara, mendatangi saudara, maka yang pertama dia lakukan adalah mata hatimu terbuka. Anda mulai mengalami Dia, Anda mulai melihat Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat ke-8 firman Tuhan bilang begini. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Dia datang, kasih karunia datang untuk membuka mata hati yang selama ini tertutup karena dosa, tertutup karena keindahan dunia, tertutup karena kekhawatiran dari dunia, membuat kita tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat terang Tuhan. Karena ilah zaman ini membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan, dibutakan pikiran kita. Saudara, Paulus bisa mengalami Tuhan karena because of this grace, karena kasih karunia ini yang mendatangi dia sementara dia kepengen punya hati yang membunuh orang-orang percaya. Tapi Tuhan menghampiri dia dan membuat dirinya mengalami Tuhan dan menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Kok bisa? Karena ada grace. Hari ini saya berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan mendatangi saudara sementara Anda mendengarkan pesan ini. Sementara Anda berdoa nanti mungkin, sementara Anda menyembah, saya berharap kasih karunia ini mendatangi saudara, memanggil saudara, dan membuka mata hati saudara. Sadarkah saudara Musa? Ketika dia menggembalakan domba mertuanya, saudara yang dikasih Tuhan di padang Midian, di jalan yang biasa dia lalui. Tiba-tiba dia melihat a burning bush, semak belukar yang ada apinya tapi tidak hangus. Dia melihat ada sesuatu yang berbeda, dia lihat sesuatu yang aneh, dan dia menyingkir dari jalan yang biasa dia lakukan dan untuk datang melihat. That is, Tuhan panggil dia. Itulah saatnya dia mulai mengalami Tuhan. Itulah saatnya dia mulai melihat Tuhan. Dia mulai tahu siapa Tuhan, bahkan Tuhan yang mengutus dia. Hari ini Bapak Ibu, biarlah izinkan berdoa agar Tuhan membuka mata hatimu. Saya pun berdoa, biarlah firman Tuhan yang saya jelaskan ini membuka mata hatimu, membuka pikiranmu, sehingga mata air dari dalam hidup saudara ini bisa berbual-bual. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana Anda bisa mengalami Tuhan? Saya membaca cerita tentang Zakheus. Saudara, kalau Anda membaca kisah Zakheus dalam Lukas pasal 19, dia kaya, tapi dia tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia mulai mungkin bertanya dalam hidupnya. Ternyata duit tidak bisa menjawab kehidupan ini. Kira-kira seperti itu yang saya dapatkan ketika saya renungkan ini. Ada begitu banyak orang selama tidak mengerti esensi kehidupan ini, tentang hidup ini dia nggak ngalami Tuhan. Catat poin kedua kalau begitu. Apa poin kedua? Anda mengejar jawaban dan esensi kehidupan ini. Untuk apa saya hidup? Pernahkah Anda bertanya, kenapa saya ada di dunia ini? What is the purpose? Apa tujuannya? Saya hidup. Buat apa? Hidup ini ngapain? Saudara, banyak kali orang berpikir, oh itu nanti. Enggak harus nanti. Masih muda juga harus Anda tanya. What for? Jangan sampai ada seorang muda yang kaya, membesarkan lumbungnya penuh, lalu dia berkata, tenanglah jiwaku sekarang, beristirahatlah, nikmati. Yesus bilang, kamu bodoh, kalau hari ini nyawamu diambil, mau buat apa kamu? Bodoh kamu.
Saudara, sadarkah Anda harus tahu bahwa hidup ini Tuhan berikan kepada saudara adalah kesempatan untuk Anda isi bagi kemuliaan Tuhan. Halo? Betul? Saudara, tahukah saudara Tuhan berkata apa dalam kitab Ibrani? Bahwa setiap manusia telanjang di hadapan Tuhan dan harus memberikan apa? Pertanggungjawaban kepada yang memberikan hidup. Hidup ini harus diberikan pertanggungjawaban kepada yang memberi loh. Kalau hidup ini nggak ada tanggung jawab, ya nikmati, saudara. Tapi karena ada tanggung jawab, so we have to fill this life. Kita harus memenuhi hidup ini dengan yang berguna bagi kerajaan Allah. Saya suka berkata begini loh, saudara. Saya suka bilang begini. Buat apa sehat? Buat apa umur panjang? Kalau tidak berguna bagi Tuhan. Kalau tidak berguna buat kerajaan Tuhan. Anda akan ngerti dan ngalami Tuhan kalau Anda cari esensi buat hidup ini apa. What is life for? Makanya kenapa saudara ada banyak orang filsuf mencoba mengerti pengertian tentang hidup ini. Tapi sayang, mereka cuma mencari dari dunia ini. Tapi kalau Anda mulai mencari Tuhan, mau tahu esensi hidup ini, saya percaya Anda akan mengalami dia. Percayakah Anda bahwa kehidupan jauh lebih penting daripada kepemilikan? Ada amin, saudara. Percayakah saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, itulah yang mempertahankan Anda pada hari ini bisa tetap menjadi orang yang berbahagia, lebih daripada posisi dan harta. Amin. Kejar esensi kehidupan ini. Apa artinya hidup? Hidup buat apa? Betul saudara? Hidup buat apa? Hidup bukan untuk kita nikmati saja, tapi hidup ini berguna buat yang menciptakan. Coba saya mau tanya sama saudara. Kalau kita lahir, waktu kita lahir, kita bawa apa? Nggak ada kan? Kita telanjang. Betul? Nggak punya kekuatan. Tapi, selama kita hidup, terus pada satu titik, kita bisa beli mobil. Kita bisa beli rumah. Betul nggak? Tapi waktu kita lahir kan kita nggak bawa apa-apa. Tapi setelah waktu kita hidup, kita bisa beli mobil, kita bisa punya perusahaan, kita bisa macam-macam, kita bisa miliki ini itu. Betul? Artinya apa? Kepemilikan kita itu sumbernya dari kehidupan. Oleh karena Tuhan memberikan kita hidup, ada kehidupan pada kita, ada keterampilan, ada talenta, ada benih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka lewat hidup inilah kemudian dikembangkan, maka kita bisa memiliki aset. Kekayaan aset itu adalah hasil dari kita mengembangkan hidup. Nah, sayangnya banyak orang tidak mengembangkan hidup, tapi mengejar aset. Itu yang tadi seperti sama. Banyak orang mengejar perbuatan Tuhan, bukan mengalami Tuhan. Mau mengalami Tuhan, Anda perlu ngerti esensi hidup ini. Cari jawaban atas hidup ini. Buat apa saya hidup? Apa tujuan hidup saya? Saya percaya Anda akan alami Tuhan. Bisa katakan amin. Yang ketiga, bagaimana supaya saudara bisa mengalami Tuhan? Anda harus proaktif cari pribadi Tuhan. Maksudnya proaktif itu apa sih? Haus, lapar akan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang puas. Sekali lagi ya, saya ulang lagi nih. Jangan jadi orang Kristen yang puas hanya ngalamin berkat Tuhan. Yang hanya puas ngalamin pertolongan Tuhan. Yang hanya puas kalau sukses. Semua itu akan sirna kok. Semua akan hilang kok. Tapi mari kita belajar punya haus dan lapar akan Tuhan. Daud berkata seperti rusa yang rindu akan air, demikian jiwaku rindu akan Engkau, bukan akan berkat. Akan Engkau, bukan akan pertolongan, tetapi akan pribadi Tuhan. Sekalipun tubuhku habis lenyap, daging ini habis lenyap, bagianku adalah Tuhan selama-lamanya. Pemazmur mengatakan demikian dalam mazmurnya. Dan dia berkata bahwa siapakah yang ada padaku di bumi dan di sorga selain Engkau? Haleluya. Tuhan itu jadi pusat. Artinya apa saudara? Anda perlu menjadi seperti seorang Zakheus yang tahu dia pendek, nggak bisa lihat Tuhan, tapi dia berlari duluan naik ke atas pohon. Dia proaktif. Karena Alkitab berkata dia kepengen tahu Tuhan itu seperti apa. Dia kepengen kenal pribadinya. Bukan seperti di dalam pasal-pasal di ayat-ayat di Alkitab yang lain, orang berbondong-bondong ikut Yesus karena melihat mujizat.
Ada orang yang berbondong-bondong ikut Yesus karena mau melihat perbuatan Tuhan. Tapi tidak dengan Zakheus, dia mau melihat pribadi Tuhan. Itu yang membuat dia mengalami. Apakah Anda hari ini punya kerinduan untuk mengalami Tuhan? Sebagai leader, penting sekali. Kenapa? Karena Anda akan mendapat strategi Tuhan. Karena Anda mendapat apa? Anda akan mendapat pola dari Tuhan. Karena apa? Anda akan mendapat wisdom dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin. Yang setuju katakan amin. Proaktif, cari pribadi Tuhan. Pengenalan akan dia sangat penting. Makanya saudara Paulus sudah sekian puluh tahun melayani Tuhan. Dia menulis dan dia berkata begini. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan itu terus menerus saudara. Terus berjalan dari waktu ke waktu. Sampai hari ini pun. Udah sekian puluh tahun saya melayani Tuhan. Tetap Tuhan akan menyingkapkan bagian-bagian hidup, bagian-bagian dari dirinya, bagian-bagian dari firman-Nya, bagian-bagian dari rencana yang nggak pernah saya tahu sebelumnya, mulai tersingkap. Lah, jangankan ngomong Tuhan, saudara, suami istri aja yang menikah terus meneruskan kita bisa mengenal istri dan suami kan dari waktu ke waktu, bukan? Orang yang menikah 10 tahun, 15 tahun, dia akan melihat, wow, ada hal yang baru yang saya nggak tahu tentang istri saya. Wow, ada hal yang baru yang saya nggak tahu tentang suami saya. Penyingkapan itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda perlu belajar untuk bisa kenal Tuhan. Jangan bilang saya sudah lama di gereja, bukan soal lamanya. Saya sudah lama melayani Tuhan, bukan soal lamanya. Ngalami Tuhan. Saya berhenti sejenak, saudara. Saya tiba-tiba diingatkan ada satu ayat. Yesaya pasal 6, kita nggak usah buka, saudara. Saya ingat, nanti Anda boleh lihat. Saudara, bagaimana Yesaya di pasal 6, di sana dikatakan, dia melihat Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan dari ambang pintu rumah Tuhan. Lalu saudara, dia berkata, celaka aku, najis bibir. Dan aku berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Oh, ini menarik. Perhatikan, ini menarik. Anda boleh buka di dalam Yesaya pasal 6, ayat 1 dan seterusnya. Dia bilang, celaka aku najis bibir, aku berada di sekitar orang yang najis bibir. Kenapa ini menarik? Perhatikan baik-baik. Itu pasal 6. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Yesaya sudah bernubuat. Yesaya sudah melayani. Yesaya sudah jadi nabi. Tapi 5 pasal sebelumnya, dia tidak pernah tahu kalau dia najis bibir. Dia tidak pernah tahu orang di sekitarnya najis bibir. Tapi saat pada saat Uzia raja meninggal, dia melihat matanya memandang Tuhan. Saat dia ngalami Tuhan, Tuhan mulai singkapkan siapa dirinya. Rahasia untuk mengerti siapa diri Anda, siapa diri saya, keadaan saudara, keadaan saya, adalah saat Anda ngalami Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda perlu proaktif cari Tuhan. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bisa katakan amin. Mengalami Tuhan membuat kita ngerti siapa kita. Bahkan jati diri kita semakin jelas saat kita mengalami dia. Katakan amin. Yang keempat, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Berikan perhatian kepada firman Tuhan. Sampai firman itu menginspirasi saudara. Saudara, firman itu bukan cuma tulisan dari huruf yang mati. Nah. Firman Tuhan itu karena inspirasi dari Roh Kudus. Penulisnya dari beragam profesi, beragam angkatan dan usia. Tetapi saudara yang dikasihi, semua perkataan firman yang ditulis diinspirasi Roh Kudus. Artinya, jangan remehkan khotbah, itu maksud saya. Jangan remehkan nasihat dari pemimpin. Itu maksudnya. Jangan remehkan saudara belajar untuk terus belajar terbuka, punya hati yang mudah diajar. Sehingga Anda belajar terus sampai firman itu menginspirasi. Sampai hari ini. Alkitab dibaca ulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu terus kita baca. Itu sampai kita perhatikan firman itu menginspirasi. Timbul rema. Iman timbul karena apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Rema. Firman Kristus. Rema.
Itu sebabnya saudara dengar terus firman, perhatikan terus firman, simak firman, camkan firman, sampai firman itu menginspirasi saudara. Ketika itu menginspirasi, Anda akan melihat, itu akan seperti sumur, seperti air yang mengalir, mata air yang mengalir dalam hidup saudara. Anda akan melihat hidupmu tidak akan sama. Ayo, saya mau ajak saudara, alami Tuhan. Coba katakan sekali lagi, alami Dia. Haleluya, alami Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, apa yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau mengalami Tuhan? Anda harus belajar untuk berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu mematikan, saudara. Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Mau panas-panas, mau dingin-dingin. Kalau suam-suam kuku, aku akan muntahkan engkau. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, aku muntahkan engkau, bahwa engkau adalah spiritually useless. Secara rohani, secara spiritual nggak ada gunanya. Aku akan muntahkan. Orang yang suam-suam kuku begitu. Nah, orang yang ada dalam zona nyaman, dia terjebak dengan kenyamanannya, dengan apa yang dia sudah tahu. Dan ini yang membuat orang tidak bisa mengalami Tuhan lagi. Dulu dia pernah ngalami Tuhan, tapi sekarang nggak ngalami lagi. Kenapa? Karena sudah terjebak dalam zona nyaman. Itu sebabnya, buat saya pun, saya pribadi, tetap men-challenge diri supaya tidak terjebak dalam zona nyaman. Sekali orang terjebak dalam zona nyaman, dia sudah bilang, saya udah tahu, saya udah ngerti, maka dia akan menjadi orang yang rata-rata, menjadi suam-suam kuku, tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di depan lebih lagi. Saya percaya di depan kita ada banyak hal yang dahsyat di depan yang Tuhan mau kerjakan. Boleh katakan amin? Karena dia berkata, hujan awal, hujan akhir kita akan alami di depan. Mujizat, perkara dahsyat. Dia sendiri pribadi akan menyatakan dirinya makin jelas di depan. Yang setuju katakan amin. Zona nyaman bukan berarti hanya semata-mata pikiran kita bahwa zona nyaman itu duit banyak, hidup enak. Bukan itu. Yes, itu betul, bisa. Tetapi zona nyaman juga bisa begini. Anda sudah terbiasa dengan kondisi Anda. Anda sudah nyaman dengan kondisimu yang Anda kenali, yang Anda hidupi tiap hari kayak gitu. Sudah nyaman. Contoh, dari rumah setiap hari Anda ke kantor, pulang gitu, hidup Anda sudah nyaman begitu. Tiba-tiba mengalami goncangan, berubah pekerjaan, rubah situasi. Pandemi ini membuat saudara dan saya terpaksa harus keluar dari zona nyaman. Saudara pikir enak khotbah begini, saudara direkam? Nggak enak. Tapi mau nggak mau, kenapa situasinya seperti itu? Keluar dari zona nyaman. Contoh lagi ya, zona nyaman itu seperti begini. Seorang pemulung, dia sudah biasa di daerah sampah bukan? Karena dekat sampah, dia udah lama-lama nggak berasa bau sampah. Dia udah terbiasa. Bahkan bisa makan nasi dengan nikmat di antara sampah-sampah yang bau itu. Bahkan ada lalat, dia biasa. Karena dia sudah terbiasa, itulah zona nyaman dia. Coba Anda bawa orang ini, pemulung ini, ke hotel bintang 5 yang indah, yang dingin, yang dia nggak betah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa di situ. Zona nyamannya ya di situ. Ngerti maksud saya? Hal yang sama terbalik. Kalau orang yang sudah biasa hidupnya rapi, bagus, tertib, bersih gitu ya, saudara, dia udah nyaman dengan keadaan yang begitu. Lalu kalau dibawa ke sampah wadek, maksudnya bukan bawa ke sampah, bawa ke wilayah-wilayah dekat pemulung, dia nggak akan bisa makan di situ, mual. Kenapa? Karena beda, dia nggak biasa dengan ini. Yang satu biasa dengan wilayah sampah, yang satu nggak biasa dengan yang bersih-bersih. Jangan sampai kekristenanmu menjadi kebiasaan. Kekristenan kita jadi kebiasaan. Ke gereja karena kebiasaan, dengar khotbah sudah biasa, dengar firman udah biasa, didoain biasa, memuji Tuhan biasa. Nggak ada lagi gregetnya gitu. Yuk alami Tuhan. Sebagai leader, apalagi kita perlu ngalami Tuhan. Saya percaya ketika engkau mengalami Tuhan, engkau akan menemukan jalan Tuhan. Engkau akan bisa memimpin umat Tuhan ke jalan-jalan Dia. Jadilah orang percaya. Jadilah pemimpin yang mengalami Tuhan, bukan cuma mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin.